Nah, teman-teman, PGPAUD Bumi Siliwangi terletak di gedung FIP atau Fakultas Ilmu Pendidikan, lantai 4. Nah, gedung FIP ini terletak dekat dengan gedung FPOK, FPMIPA, dan parkir Gimnasium UPI. Nah, di UPI sendiri mata kuliah dibagi berdasarkan mata kuliah dasar umum atau MKDU, yaitu mata kuliah yang dipelajari oleh semua jurusan di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian ada mata kuliah fakultas, yaitu mata kuliah yang hanya dipelajari oleh fakultas tersebut. Kemudian ada mata kuliah program studi atau jurusan, dan ada juga mata kuliah kependidikan atau non-kependidikan. Nah, untuk MKDU sendiri di PGPAUD FIP UPI selama 1 semester yang dipelajari adalah bahasa Inggris, landasan pendidikan, dan juga pendidikan kewarganegaraan. Untuk mata kuliah program studi atau jurusan di PGPAUD FIP UPI selama 1 semester yaitu ada kesehatan dan gizi, psikologi perkembangan 1, dan juga konsep dasar PAUD. Untuk mata kuliah kependidikan, berhubung PGPAUD merupakan jurusan kependidikan, maka yang dipelajari adalah psikologi pendidikan. Di semester 1 ini merupakan mata kuliah yang dipelajari sebagai awal dasar atau bekal untuk perkuliahan di semester berikutnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa SKS itu kepanjangan dari sistem kredit semester. Mungkin kalau di sekolah teman-teman lebih mengenalnya dengan jumlah jam pada setiap mata pelajaran. Nah, kalau di perkuliahan itu disebutnya dengan SKS. Setiap satu SKS berjumlah 45 menit. Dan setiap satu mata kuliah bisa mencapai 2 atau 3 SKS. Nah, ketika teman-teman di semester 1, teman-teman akan mengambil SKS sebanyak 19. Contoh seragamnya seperti ini. Seragam PGPAUD FIP UPI ini berwarna hijau toska atau mint dan diaplikasikan dengan warna abu-abu muda. Nah, di sini terdapat dasi yang bermotif setiap angkatan. Dasi tersebut motifnya berbeda-beda seperti itu. Nah, di sini juga ada celana dan rok. Untuk wanita bisa memilih celana atau rok, serta untuk laki-laki menggunakan celana. Lalu ini digunakan di setiap hari Selasa dan hari Kamis. Selanjutnya yaitu mengenai dosen-dosen PGPAUD di FIP UPI. Siapa sih namanya? Yang mana orangnya? Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita kenalan bareng dosen-dosen di PGPAUD FIP UPI. Yang pertama, ada Dr. Heni Junaeni, SPD MSI. Ia berprofesi sebagai Ketua Prodi PGPAUD FIP UPI hingga saat ini. Yang kedua, Dr. Oci Setiasi, SPD. Dr. Haja Erna Wulan COD, MPD. Dr. Badruzaman, MPD. Dr. Eis Kurniati, MPD. Dr. Rodianto, MPD. Dr. Mobiar Agustin, MPD. Dr. Aan Lestiana, MPD. Ali Nugraha, MPD. Kemudian Dr. Yeni Rahmawati, MPD. Dr. Nur Faiza Romadona, MKes. Dr. Rita Mariana, MPD. Vina Andriani, PhD. Leli Kurniawati, SPD, MUS, PhD. Asep Deni Gustiana, MPD. Hani Yuliandra Sari, SPSIM, Gens. Yang terakhir ada Mutia Solihat, SPD. Demikian dosen-dosen di PGPAUD FIP UPI. Tata usaha PGPAUD ini kita memiliki 2 orang staf, yaitu Farizal dan juga Bu Muti. Nah, fungsi yang pertama yaitu pengambilan silabus dan juga alat tulis kelas, di mana setiap penanggung jawab kelas atau penanggung jawab mata pelajaran wajib mengambil silabus dan juga alat tulis kelas dan mengembalikannya lagi ke PU setelah pembelajaran selesai. Nah, yang kedua yaitu peminjaman alat elektronik seperti Infocus, terminal, dana, dan yang lain-lain. Nah, pastikan kalian membawa KTM untuk meminjamnya. Yang ketiga yaitu pembuatan surat. Nah, apabila kalian membutuhkan surat observasi, surat untuk beasiswa, kalian tinggal datang ke PU dan membuatnya. Pastikan kalian meminta bantuan ke staf. Tentang BE Hima PGPAUD FIP UPI. Apa itu BE Hima PGPAUD FIP UPI? BE Hima PGPAUD FIP UPI adalah organisasi yang menghimpun kegiatan mahasiswa PGPAUD FIP UPI. Seperti kalau di SMA itu seperti OSIS ya teman-teman. Nah, di sini organisasi seperti OSIS ini tuh membantu jurusan PGPAUD dalam mengayomi, memberikan informasi, melaksanakan kegiatan untuk mahasiswa baru, mahasiswa lama, ataupun kegiatan jurusan PGPAUD itu sendiri. Nah, kegiatan di organisasi itu dibagi 7 divisi
6 departemen ini tuh melaksanakan program kerja yang disusun oleh mahasiswa yang terlibat di organisasi tersebut. Nah, 6 departemen yang ada ini tuh ada Departemen Pemika, Pengembangan Minat dan Bakat, Departemen Sospol, Sosial Politik, lalu Departemen Rohis, Rohanian Islam, Departemen Pendidikan, Departemen Kominfo tentang media-media, dan Departemen PSDO yaitu pengembangan sumber daya organisasi itu sendiri. Nah, ke-6 departemen ini yang membantu program kerja pada tahun ini bisa dilaksanakan dengan pembagiannya masing-masing sesuai dengan latar belakang departemen tersebut. Nah, teman-teman juga akan dilibatkan kepada setiap program kerja yang akan dilaksanakan oleh organisasi ini. Maka dari itu, tetap semangat teman-teman buat angkatan 2020 untuk bisa mengikuti setiap kegiatan atau program kerja yang akan dilaksanakan oleh kabinet tahun ini. Terima kasih. Halo teman-teman mahasiswa baru jurusan PG PAUD FIP. Selamat datang di jurusan PG PAUD FIP dan selamat datang juga di Departemen Kominfo. Kominfo, cekrek-cekrek, upload. Nah, di sini saya, Ruhanatul Mustafa, sebagai Ketua Departemen Kominfo akan menjelaskan tentang Departemen Kominfo. Kominfo itu adalah kepanjangan dari komunikasi dan informasi. Jadi, Departemen Kominfo ini bertugas untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan segala-galanya dari internal ke eksternal maupun dari eksternal ke internal. Kominfo juga mengurus dan memegang semua media sosial PG PAUD seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Line email, dan website himpunan. Kominfo juga melakukan kegiatan offline seperti mengadakan public speaking dan pelatihan media yang bisa teman-teman ikuti nanti, yang pastinya bermanfaat ya teman-teman untuk menambah skill teman-teman. Nah, selain itu ada juga kegiatan PG PAUD Expo. PG PAUD Expo ini biasanya dilakukan setahun sekali dalam memperingati hari jadi PG PAUD FIP UPI. Teman-teman juga bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan PG PAUD Expo ini. Sekian dari Departemen Kominfo, ditunggu partisipasi aktifnya ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Putri Ramadhanti, bisa dipanggil Riza. Di sini saya sebagai Ketua Departemen Sosial Politik atau bisa disebut Departemen Sospol. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat ada apa aja sih di dalam Departemen Sospol. Yang pertama, ada wisuda. Wisuda itu acara pelepasan untuk kakak kita yang berhasil untuk lulus. Yang kedua, ada dana usaha. Yang ketiga, ada Disnatalis. Disnatalis itu acara peringatan ulang tahun PG PAUD. Yang keempat, ada donor darah. Yang kelima, ada kajian isu kampus. Yang keenam, ada advokasi. Advokasi ini tempat untuk teman-teman semua cerita ke kita kalau kalian merasa kesulitan untuk membayar UKT. Terus juga misalnya di semester tertentu kalian tidak bisa membayar UKT karena masalah tertentu, kalian bisa langsung datang ke saya atau ke Teh Asyifa. Di situ kalian bisa jelasin kenapa kalian merasa kesulitannya sehingga kita mengerti. Jadi pihak advokasi nanti bisa membantu kalian supaya bisa tetap untuk kuliah. Seperti itu. Lalu di advokasi juga akan menyebarkan info-info beasiswa, info pembayaran UKT, tanggal terakhirnya tanggal berapa supaya teman-teman tidak lupa. Lalu juga ada kontrak kuliah, terus juga ada penangguhan, misalnya teman-teman perlu untuk melakukan penangguhan, seperti itu. Lalu yang terakhir ada seragam. Nah, PG PAUD ini punya seragam sendiri dan teman-teman wajib untuk punya karena seragam ini pasti dipakai untuk kuliah, untuk observasi, dan lainnya. Nah, harga satu paket seragam itu 330.000.
di mana di dalamnya itu ada kerudung, kemeja, dasi, daster, rok atau celana, dan botol minum. Kalian bisa pilih mau bikin rok atau celana, tetapi di sini kita himbau untuk membuat rok saja. Tapi kalau kalian mau bikin dua-duanya bisa, tapi harganya pasti bertambah seperti itu. Nah, di sini kita ingin mengingatkan teman-teman untuk menabung dari sekarang supaya di saat waktunya untuk membayar seragam kalian tidak terlalu kaget seperti itu, teman-teman. Contoh seragamnya seperti ini. Sekian dari Departemen Sospol, terima kasih. Halo, nama saya Nadia Lustiana. Saya sebagai Ketua Departemen dari Departemen Pendidikan. Nah, apa sih Departemen Pendidikan? Departemen Pendidikan itu sendiri dapat dikenal oleh mahasiswa baru atau teman-teman yang belum mengetahuinya bahwa Departemen Pendidikan itu sendiri memiliki dua keunggulan dan dua-duanya itu dalam pengabdian pada masyarakat. Nah, yang pertama, social project adalah suatu kegiatan mengabdi pada masyarakat yang dilakukan satu hari dan bisa dilakukan entah itu di rumah sakit kanker, rumah anak jalanan, atau di panti asuhan. Itu akan sangat melibatkan mahasiswa baru ketika mahasiswa baru memasuki atau PMI gitu, penerimaan mahasiswa baru. Akan dikenalkan bahwa ketika mahasiswa baru itu masuk akan belajar mengenai sospro atau social project. Nah, yang kedua itu P2M atau pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat itu dijalankan 4 hari. Dalam 4 hari itu kita menginap di suatu tempat atau bisa dalam satu desa atau entah itu daerah terpencil atau daerah membutuhkan, di mana kita di dalamnya melakukan kegiatan mengajar. Terus kita juga dapat mengetahui keuntungan buat kita dapat mengetahui bagaimana kita menjadi pendidik dan bagaimana kita menjadi non pendidik. Nah, di P2M itu sendiri 4 hari itu menurut saya bukan hal yang sangat cepat. Cepat, namun menurut saya sangat lambat gitu. Mungkin P2M ini dapat diikuti oleh mahasiswa baru atau mahasiswa yang semester 3 gitu. Kita dapat mengikuti P2M itu siapapun selagi mahasiswa PG PAUD, tetapi bagaimana ada kuota itu. Nah, yang diutamakan dalam P2M ini yaitu mahasiswa semester 3. Nah, mungkin itu keunggulan dari Departemen Pendidikan dalam pengabdiannya, yaitu Sospro dan P2M. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa baru PG PAUD 2020, perkenalkan nama Teteh Amani Mutiara Yusda sebagai Ketua Departemen Pengembangan Minat dan Bakat atau lebih dikenal dengan sebutan Pemikat. Nah, Teteh mau jelasin nih, di jurusan PG PAUD ini kita punya namanya unit kegiatan mahasiswa, sama halnya seperti ekstrakurikuler saat di SMA. Nah, apa aja sih Teh UKM yang kita punya? Nah, kita punya 4 UKM. Yang pertama itu ada angklung, yang kedua seni tari, yang ketiga akustik, dan yang terakhir ada paduan suara. Nah, setelah nanti teman-teman resmi menjadi mahasiswa PG PAUD 2020, teman-teman bisa langsung daftar ya. Buat teman-teman yang belum pernah mengikuti kegiatan-kegiatan ini sama sekali, teman-teman gak usah khawatir karena kita belajar dari awal dan kita belajar bareng-bareng. Dan insya Allah kegiatan-kegiatan ini dapat menyalurkan bakat terpendam yang teman-teman punya. Insya Allah bermanfaat sebagai bekal menjadi guru PAUD nanti. Jadi jangan lupa daftar ya teman-teman. Dalam kondisi seperti ini, teman-teman harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa baru PG PAUD UPI 2020 dan selamat datang di Departemen PSDO. Nah, di sini saya Cici Rosi Tarbida sebagai Ketua Departemen PSDO akan sedikit menjelaskan tentang Departemen PSDO. Nah, PSDO sendiri singkatan dari Pengembangan Sumber Daya Organisasi,
yang terdapat 2 biro. Yang pertama ada Biro Kaderisasi dan yang kedua adalah Biro Litbang, Penelitian dan Pengembangan. Nah, Biro Kaderisasi itu ada 4 program kerja. Yang pertama ada kurikulum kaderisasi, yang kedua ada penjaringan mahasiswa baru yang sekarang sedang dilaksanakan. Nah, yang ketiga ada mokaku jurusan yang biasa diselenggarakan di hari kedua mokaku universitas. Nah, yang terakhir ada LDKM dan LKM. LDKM dan LKM itu biasa dibilang ospek jurusan. Nah, yang selanjutnya ada Biro Penelitian dan Pengembangan. Nah, di sini juga ada 4 proker. Yang pertama itu ada upgrading yang tujuannya untuk merekatkan anggota satu sama lain supaya lebih dekat dan tahu satu sama lain. Nah, yang selanjutnya ada tata tertib. Nah, tata tertib ini itu khusus untuk BE Hima PG PAUD FIP UPI. Nah, yang selanjutnya ada studi banding. Nah, studi banding ini adalah kita mengundang dari jurusan lain yang himpunannya cukup bagus. Nah, kita akan sharing di mereka itu program kerjanya seperti apa, di kita itu seperti apa, dan kita bakalan mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Nah, yang terakhir ada MONEV, yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, tugasnya itu jadi merekap seluruh kegiatan dari tiap-tiap departemen. Nah, cukup sekian nih dari Departemen PSDO. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Tetap semangat, semoga betah di PG PAUD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya perwakilan dari DPM, Kabinet Sahabat Anantara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu DPM. Nah, jadi DPM merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Anggotanya pun terdiri dari beberapa perwakilan dari setiap angkatan loh. Oh iya, terus di DPM tuh ngapain aja sih? Berikut merupakan tupoksi alias tugas pokok dan fungsi DPM. Yang pertama, yaitu budgeting, yakni melakukan pengawasan dalam hal keuangan. Kedua, controlling, yakni melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja BE atau Badan Eksekutif. Yang ketiga, legislasi, yakni mengamandemen serta mengkaji undang-undang dan peraturan yang berlaku di Hima PG PAUD. Yang keempat, aspirasi, yakni menampung segala aspirasi mahasiswa dan sebagai penyalur yang menerima kritik dan saran untuk disampaikan ke pihak yang bersangkutan. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, DPM juga merupakan bagian dari Hima PG PAUD.
Kenapa? Karena seperti yang tadi disebutkan bahwa anggota DPM itu merupakan perwakilan atau delegasi dari setiap angkatan mahasiswa atau mahasiswi PG PAUD. Dan juga DPM itu merupakan organisasi yang selalu berdampingan dengan BE atau Badan Eksekutif. Nah, mengingat juga tupoksi dari DPM itu sendiri yaitu aspirasi, nah teman-teman semua boleh banget nih memberikan saran dan juga kritik kepada kami DPM. Yang tentu saja kritik dan saran itu disampaikan demi untuk kemajuan yang lebih baik di Hima PG PAUD. Nah, gimana sih caranya untuk memberikan saran dan kritiknya? Nah, boleh banget nih teman-teman secara langsung datang kepada kami DPM maupun langsung aja DM di IG @dpm_PG PAUD. Di situ teman-teman bisa langsung mencurahkan semua saran dan kritik ya. Nah, untuk aspirasi itu juga tentu butuh proses di mana DPM harus menyampaikan kepada pihak yang bersangkutan atau terkait. Nah, setelah ada hasilnya, maka DPM akan memberikan hasil tersebut melalui media mading ataupun media informasi lainnya. Insya Allah, apabila perkuliahan telah kembali normal, nanti DPM akan menyediakan kotak aspirasi. Jadi, teman-teman semua itu bebas untuk memberikan saran maupun kritik nih, demi PG PAUD yang lebih baik ke depannya. Nah, nanti kotak aspirasi tersebut akan dicek setiap minggunya oleh kami. Bagi teman-teman yang mau bertanya atau masih penasaran nih mengenai DPM ataupun aspirasi, boleh langsung aja ya DM ke IG DPM langsung. Terima kasih banyak. Salam hangat dari DPM Kabinet Sahabat Anantara. Semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.